Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu akan lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam, itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada salah satu ayat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, diterapkan di setiap kehidupan, termasuk ketika akan berinteraksi dengan Al-Quran. Doa ini tercantum di Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 87 sampai 88 pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dawamkan doa ini. Termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan. Kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik. Kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, bukankah dengan kalimat ini, bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas, bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah, bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat, maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan, aku ingin minta sesuatu. Karena itu ketika kita mengatakan subhanak ya Allah, aku meyakini nggak ada Tuhan selain Engkau, nggak ada sifat-sifat yang layak Engkau sandang kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku mohon ampun ya Allah, selama ini inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah ya. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Jaga sholat. Bagi yang muslim ya, jaga sholatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat jika sudah tiba waktunya. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk dimudahkan pekerjaan. Jelas? Ya, jadi ada orang-orang nggak pernah sholat fardu, luput dengan kehidupan dunia dan sebagainya, cuman tersentuh dalam proses kehidupannya untuk kembali ada cahaya Allah. Saya selalu katakan, dalam setiap episode hidup kita, sehitam apapun pekerjaan yang pernah kita kerjakan, akan ada cahaya menembus kedalaman jiwa kita dan mengajak kita kembali. Minimal akan persekian detik Anda akan merenung, apa akan terus seperti ini? Apa nggak ada kesempatan untuk baik? Nah, itu cahaya. Cepat ambil itu untuk kembali. Bahkan mohon maaf ya, Fir'aun, Fir'aunnya. Ya, Fir'aunnya.
mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, hobinya bunuh orang bahkan saat baru dilahirkan, ya, dan seterusnya, dan tak terlukiskan bagaimana kekejamannya. Tetap oleh Allah diberi kesempatan dengan keadilan dan sifat rahmatnya, diutus bahkan dua nabi langsung, Musa dan Harun. Diutus langsung kelihatan, mukjizat tampak depan mata. Cuma ya tetap bertahan pada kekufurannya. Maka resiko dia tanggung. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu akan lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam, itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus tuh. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan waktu yang terbaik untuk salat duha? Salat duha itu pertama waktunya dulu. Waktunya dimulai sejak waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Ingat ya? Perjalanan matahari yang bergerak dari mulai terbit, fajar terbit, sampai berada di posisi tempat terbitnya, sampai nanti bergeser lagi, sekira bayangan itu satu tombak kurang lebih. Kalau kita nanam tombak, ya, sampai kokoh, ada matahari, bayangannya sudah satu tombak gitu ya, sama dengan itu gitu. Nah, kan nanti bisa jadi memanjang, bisa jadi mengecil kan. Nah, itu waktunya syuruk namanya. Pergerakan matahari disebut isyraq. Berada di porosnya disebut masyrik namanya. Bayangan yang satu tombak ini itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Jelas? Awal duha. Di awal duha ini ada kemuliaan. Hadisnya sahih. Sahih sekali. Di At-Tirmidzi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala, man shallal ghadata fil jama'ati. Di redaksi lain fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Di hadis lain di masjid. Jadi ada dua diksi di sini, dua redaksi. Satu ditunaikan berjamaah, yang kedua di masjid. Saya mengambil jalan tengahnya saja. Yang prioritas itu yang dimaksud masjid, sholat di masjid. Tapi kalau ada uzur tidak memungkinkan ke masjid, nah ini biasanya sih uzur yang dimaknai di sini ada yang lekat dengan perempuan yang tidak memungkinkan ke masjid karena alasan-alasan yang ditoleransi oleh syariat. Dan itu nanti banyak riwayat menyebutkan statusnya sama dengan sholat yang ditunaikan laki-laki di masjid. Jadi ibu jangan berkecil hati, kalau memang hati sudah kecil gitu. Kalau besar kan repot tuh, nggak bisa ketampung. Jadi kalau misalnya suami laki-laki ke masjid dan perempuan tidak memungkinkan karena alasan yang ma'dzur syar'an, ya, ditoleransi oleh syariat, itu tunaikan di rumah dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid.